Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansa di channel YouTube Adwan Ardiansa Official. Hari ini kita akan membahas keterkaitan pertemuannya petinggi Partai Gerindra, yaitu Bapak Sufmi Dasko Ahmad selaku Ketua Harian dari Partai Gerindra, ditemani oleh Habibur Rahman selaku Wakil Ketua, bertemu dengan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, yaitu Habib Rizik Syihab, yang dilaksanakan pada Sabtu malam, yang dimana kita akan membahas ada gerangan apakah petinggi dari Partai Gerindra menemui Habib Rizik Syihab. Sudah barang tentu pertemuan ini mengandung makna yang sangat penting untuk kita bahas. Tidak ada hal yang sifatnya itu tidak ada maksud, pasti ada maksud di dalam pertemuan ini, dan pertemuan ini pasti mengandung banyak unsur-unsur yang sifatnya itu bisa memberikan kita petunjuk-petunjuk ada apa di balik pertemuan ini. Nah, kita mengenal istilah tidak ada makan siang yang gratis. Artinya ketika pertemuan ini dilakukan antara kedua tokoh besar, baik itu Bapak Dasko yang mewakili Gerindra, beliau adalah petinggi dari Partai Gerindra yang memiliki kapasitas dan kapabilitas besar di Partai Gerindra, memiliki mempunyai peran penting di Partai Gerindra, didampingi oleh Habibur Rahman, Bapak Habibur Rahman, dan juga di lain sisi ada Habib Rizik. Kita ketahui bersama bahwasannya Habib Rizik ini sebagai imam besar dari Front Pembela Islam atau FPI, atau biasa disebut hari ini sebagai Front Persaudaraan Islam, yang dimana Habib Rizik ini sebagai inisiator gerakan 212. Beliau adalah mentor atau motor gerakan GNPF Ulama. Beliau adalah motor penggerak, inisiator penggerak umat Islam di Indonesia, terkhusus di DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam media, dari berbagai macam postingan yang ada, yang pertama kali memosting foto pertemuan tersebut yaitu kita bisa lihat di akun Instagramnya Bapak Sufmi_Dasko atau Bapak Sufmi Dasko Ahmad, yang dimana dalam postingan tersebut memperlihatkan para tokoh ini saling bercengkrama, saling berdialog satu sama lain, seperti membahas sesuatu hal yang sangat penting untuk bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Sudah barang tentu bahasa itu bahasa yang sangat politis, bahasa yang sangat simbolis, bahasa yang hal yang kita anggap itu sebagai penyejuk untuk kita semua sebagai rakyat awam. Nah, tentunya di balik bahasa itu pasti ada hal yang sifatnya itu internal yang beliau bahas antar kedua tokoh bangsa, karena dalam postingannya yang diposting oleh Instagram Bapak Sufmi_Dasko atau Bapak Dasko, captionnya itu silaturahmi kebangsaan, yang dimana sudah barang tentu bila mana pertemuannya itu keterkaitan silaturahmi kebangsaan antar kedua tokoh besar, itu cukup kita apresiasi, itu cukup kita acungkan jempol, karena bagaimanapun Gerindra dan Habib Rizik itu mempunyai sejarah panjang, mempunyai track record panjang. Di 2019 kedua tokoh besar ini atau Partai Gerindra dan Habib Rizik pernah berkoalisi atau bekerja sama untuk mengusung Bapak Prabowo maju sebagai presiden. Nah, lalu kepotong di 2024 ini karena politik atau perbedaan sudut pandang politik yang berbeda, yang dimana Partai Gerindra mengusung Bapak Prabowo dan Habib Rizik mendukung Saudara Anies Rashid Baswedan. Nah, sudah barang tentu keselisihan perbedaan sudut pandang politik ini, Gerindra melihat peluang
Karena bagaimanapun Habib Rizik memiliki basis massa yang luar biasa, terkhusus para muhibbin, terkhusus para umat Islam yang sangat mencintai Habib Rizik. Nah, Gerindra melihat peluang itu untuk merangkul Habib Rizik agar sekiranya mampu mendorong atau mampu mendukung program-program yang nantinya akan dilakukan atau dikeluarkan oleh kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto. Nah, karena statement itu pun dikeluarkan oleh pengacara dari Habib Rizik dan juga politisi Habibur Rahman, bahwasannya pertemuan tersebut ialah pertemuan untuk kemaslahatan umat, pertemuan untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan, pertemuan untuk mengedepankan program-program yang nantinya dikeluarkan atau diciptakan oleh pemerintahan baru mampu memberikan kebermanfaatan untuk rakyat banyak. Nah, sudah barang tentu statement seperti itu statement yang sangat formal atau statement yang memang sangat dikeluarkan hal yang wajar lah oleh para tokoh. Sudah barang tentu kita sebagai pengamat atau sebagai orang yang melihat pertemuan ini perlu pada akhirnya mengupas sebenarnya apa yang menjadi pembahasan di pertemuan tersebut. Nah, dugaan saya pribadi sebenarnya ini ada rangkaian suatu peristiwa atau skenario politik yang memang sudah disusun sejak lama, yang sudah disusun seiring sejalannya waktu, karena sebenarnya kejadiannya itu saling menyaut atau gayung bersambut. Contoh, adakah kaitannya pertemuan petinggi Partai Gerindra tersebut dengan Habib Rizik ada bahasan politik? Sudah tentu pasti ada, karena menyatukan kedua tokoh besar atau menyatukan kedua unsur besar untuk keberlangsungan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia saja itu sudah termasuk unsur politik, karena untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk menjalankan program yang sifatnya itu baik untuk pemerintahan ke depan saja sudah termasuk hal yang berkaitan dengan politik. Tapi sebenarnya ada hal yang harus dikupas, karena sebentar lagi di 27 Agustus ini kita akan menghadapi situasi awal konstelasi Pilkada 2024 di seluruh Indonesia. Sudah barang tentu 27 Agustus ini menjadi pintu awal pembuka siapa-siapa yang nantinya akan disajikan, siapa-siapa yang nantinya akan dicalonkan untuk memimpin sebuah daerah di Indonesia. Nah, Habib Rizik sudah barang tentu memiliki peran besar karena beliau memiliki basis massa yang cukup besar di Indonesia, terkhusus di DKI Jakarta. Nah, sebelumnya kita mendengar kabar bahwasannya ada wacana ingin di seluruh daerah yang nantinya akan melakukan konstelasi Pilkada 2024 untuk partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju untuk berkoalisi kembali di Pilkada di seluruh Indonesia. Ditambah kalau bisa Koalisi Indonesia Maju ini menggandeng partai-partai di luar daripada partai yang sudah berkoalisi di Koalisi Indonesia Maju. Makanya ada istilah Kim Plus. Nah, yang dimana Kim Plus ini sebagai kekuatan besar, kekuatan unsur partai besar yang nantinya akan mengusungkan calon-calon yang akan maju di konstelasi Pilkada di 2024, terkhusus di wilayah-wilayah yang sifatnya itu berpengaruh untuk menjadi pusat daripada rangkaian peristiwa atau rangkaian hal yang sifatnya itu menjadi sorotan di mata publik. Contoh ada di DKI Jakarta, ada Jawa Tengah, ada Sumatera Utara, ada Banten, dan berbagai macam daerah lainnya. Kalau bisa
daerah-daerah yang sifatnya besar ini atau berpengaruh ini harus dikunci oleh Koalisi Indonesia Maju beserta dengan partai-partai pendukung lainnya di luar Koalisi Indonesia Maju atau dengan istilah Kim Plus. Nah, lantas apa maksud pertemuan daripada Habib Rizik ini dengan petinggi Partai Gerindra? Sudah barang tentu DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang nantinya akan melakukan kegiatan konstelasi pilkada di 2024, dan Habib Rizik di DKI Jakarta ini memiliki basis massa yang cukup besar untuk mempengaruhi rakyat di Jakarta ataupun memberikan pengaruh penting untuk mengarahkan ke arah mana kita harus memberikan suara kita, atau kita harus memilih siapa orang yang tepat untuk memimpin DKI Jakarta. Nah, belakangan ini kan sebenarnya keinginan daripada Koalisi Indonesia Maju itu mencegal Anies Rashid Baswedan untuk tidak maju di DKI Jakarta. Nah, di video YouTube saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Sebenarnya Koalisi Indonesia Maju ini menginginkan untuk Ridwan Kamil ini maju di DKI Jakarta. Karena di berbagai macam media kita melihat atau sudah terang benderang RK dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk meminta RK maju di DKI Jakarta. Namun jawaban Ridwan Kamil pada saat itu yang dikutip oleh media, beliau belum siap untuk di DKI Jakarta bila mana melawan Anies. Nah, sudah barang tentu Anies ini selain tokoh yang memang banyak disukai, tapi menjadi tokoh yang memang tidak disukai juga oleh kebanyakan orang, dikarenakan Anies ini sangat vokal dalam menentang program-program pemerintah. Bahkan di debat Pilpres sebelumnya itu Anies sangat menjatuhkan kredibilitas atau elektabilitas dari Pak Prabowo, yang dimana nilai yang diberikan Anies terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yaitu 11 dari 100. Itu sangat menyayat hati, bahkan sangat mengecewakan. Dan ditambah ada ketidaknyamanan Pak Jokowi bila mana Anies maju di DKI Jakarta, dikarenakan bila mana Anies maju di DKI Jakarta itu akan menghambat atau itu akan menjadi tantangan besar untuk Pilpres di 2009 nanti. Sebab bicara para politikus hari ini atau para pemimpin penguasa hari ini bukan bicara tentang kondisi Indonesia saat ini, tapi sudah berpikir Indonesia 10, 15, 20 tahun bahkan 30 tahun yang akan datang. Sudah disusun dan sudah direncanakan apa-apa yang nantinya akan dilakukan dan apa-apa saja jalan yang harus dipersiapkan. Nah, dikarenakan Anies ini memang harus dicegal atau harus dipastikan tidak mendapatkan tiket, sudah barang tentu operasinya sudah dari jauh-jauh hari gitu loh. Dari statement dari Nasdem yang pada awalnya Nasdem menginginkan Anies untuk di DKI Jakarta, tapi dibantah oleh Ahmad Syaroni yang mengatakan bahwasannya Nasdem bisa merevisi rekomendasi yang diberikan untuk Anies, dan juga DPKB yang menginginkan Anies dan Kaisang, tapi dibantah oleh Jazilul yang mengatakan bahwasannya ya PKB bisa pada akhirnya tidak mengusung Anies. Tinggal PKS yang menginginkan Anies untuk maju di DKI Jakarta bersama Sohibul Iman. Tapi ingat, PKS tidak bisa memajukan Anies dan Sohibul Iman untuk maju di DKI Jakarta sendiri, dikarenakan secara aturannya PKS tidak mencukupi ambang batas untuk mencalonkan calonnya maju sebagai pilgub atau wakil gubernurnya sendirian. Nah, PKS bisa mencalonkan bila mana harus berpasangan dengan PDIP. Namun PDIP tidak akan mau pada akhirnya menerima begitu saja, karena kalau memang Anies itu mau dicalonkan lewat PKS, maka wakilnya harus dari PDIP, sedangkan Anies bukan kader dari PKS. Itu yang menjadi masalahnya. Nah, sebenarnya kan isu ini sudah nampak dari jauh-jauh hari.
Dari kemarin sebenarnya yang tadinya Golkar sangat menginginkan RK untuk tetap di Jawa Barat, ya kan, sampai pada akhirnya Golkar melepaskan surat mandat atau surat rekomendasinya untuk Jawa Barat diserahkan ke Deddy Mulyadi, yang kita tahu bersama bahwasanya Deddy Mulyadi sebagai kader daripada Partai Gerindra. Nah, mau dikemanakan RK? Sudah barang tentu RK akan ditaruh di DKI Jakarta. Tuh. Nah, kalau RK ditaruh di DKI Jakarta, maka sudah dapat dipastikan calon penantang RK yang pada akhirnya itu membuat RK ragu untuk maju di DKI Jakarta sudah dapat dipastikan itu sudah selesai untuk dioperasikan. Artinya sudah clear and clean masalah ini. Makanya Golkar dengan senantiasa memberikan dukungannya ke Kang Deddy Mulyadi untuk silakan monggo maju di Jawa Barat, tapi dengan syarat wakilnya dari Partai Golkar. Nah, maka di DKI Jakarta ada kemungkinan Ridwan Kamil akan berkoalisi dengan Kaisang sebagai wakil gubernurnya. Karena bagaimanapun Ridwan Kamil sangat menginginkan maju di DKI Jakarta dan juga sangat menginginkan dirinya tuh menjadi menteri. Karena target daripada Ridwan Kamil itu tujuan ending politiknya ingin menjadi wakil presiden. Itu jauh-jauh hari sudah tentukan atau sudah dibicarakan oleh Ridwan Kamil. Bahkan dari Jawa Barat Ridwan Kamil sudah pamit ingin ke Jakarta, ingin menjadi menteri, ingin menjadi wapres. Nah, pintu ini menjadi pembuka tercapainya keinginan daripada Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil pada saat itu ragu karena masih ada Anies sebagai penantang terkuatnya. Kalau Anies pada akhirnya tidak dicalonkan, maka Ridwan Kamil dengan senantiasa menerima keputusan daripada Koalisi Indonesia Maju Plus dengan partai-partai lainnya untuk mengusung dirinya di DKI Jakarta. Maka ketika operasi itu sudah selesai, ya kan, Kim Plus ini sudah leading untuk memajukan RK di Jakarta bersama Kaisang. Anies tidak mendapatkan tiket, sudah barang tentu bila mana Anies tidak mendapatkan tiket, ya kan, pasti masyarakat yang mendukung Anies atau rakyat Jakarta yang mendukung Anies ditambah, ya kan, kita kenal bahwasanya Habib Rizik ini sangat dekat dengan Anies. Kalau pada akhirnya Anies tidak diusung atau diajukan di DKI Jakarta, yang dikhawatirkan, ya kan, ada protes besar-besaran untuk menentang konstelasi pilkada di DKI Jakarta. Kalau Habib Rizik tidak segera untuk dirangkul, untuk tidak segera dipegang, untuk tidak segera diajak kerjasama. Karena Habib Rizik itu punya masa besar di DKI Jakarta, muhibinnya banyak, pencintanya banyak. Nah, rata-rata garis daripada pendukung Anies ini dengan pencintanya Habib Rizik itu hampir satu garis. Nah, makanya harus segera dikondisikan Habib Rizik beserta dengan pendukungnya untuk menjaga ketertiban keberlangsungannya sebuah negara ini agar tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tidak ada gejolak politik yang luar biasa yang mampu menghambat proses daripada regenerasi kepemimpinan di nasional. Terkhusus waktunya ini kan berdekatan 20 Oktober pelantikan presiden, November ini proses pemilu kada, 27 Agustus ini proses pendaftaran terakhir. Maka proses ini sangat singkat nih, Agustus, September, Oktober. Bila mana ada gejolak massa yang luar biasa karena tidak dicalonkannya Anies, maka itu akan menghambat atau akan berpengaruh sangat luar biasa ke kegiatan yang nantinya ada di 20 Oktober. Nah, itu tidak diinginkan oleh para petinggi Partai Gerindra, terkhusus oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi beserta dengan partai-partai Kim Plus lainnya. Nah, sebab sebenarnya kalau tidak dicegah dari sekarang, takutnya sudah terlambat dan itu akan berakibat sangat fatal. Nah, ini yang tidak sangat diinginkan oleh
para penguasa hari ini, karena bagaimanapun Habib Rizik memiliki atau mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa untuk menggerakkan massa, untuk menciptakan arah-arah perlawanan, menciptakan arus perubahan terkhusus di DKI Jakarta. Nah, ini sepertinya ada arah ke situ dengan bargaining bahwasannya kepemerintahan Bapak Haji Prabowo Subianto melalui Bapak Dasko dan Bapak Habibur Rahman segera tuntaskan kasus KM50, karena itu menjadi bahasanya sumpah atau menjadi syarat khusus. Itu sudah menjadi idealis daripada Habib Rizik untuk menuntaskan tragedi KM50, karena bagaimanapun Habib Rizik berutang budi kepada para syuhada yang membela beliau pada saat itu sampai mengorbankan nyawanya. Nah, sepertinya ada bargaining itu, atau ada kesepakatan untuk saya tidak akan menggerakkan massa saya, atau kita sama-sama menciptakan negara ini aman, kita sama-sama menegakkan aturan sesuai sebagaimana mestinya, kita sama-sama memberikan kebermanfaatan untuk rakyat Indonesia, terkhusus rakyat Jakarta, tapi dengan syarat di bawah kepemerintahan kamu, di bawah kepemerintahan Bapak Haji Prabowo, saya minta KM50 segera dituntaskan dengan membentuk tim pencari fakta atau tim independen khusus eksternal ataupun internal untuk menuntaskan kasus KM50, karena bagaimanapun Habib Rizik memiliki utang budi atas tragedi KM50 sehingga beliau memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus KM50 ini, membuka secara terang benderang, dan kepemerintahan Prabowo Subianto melalui Bapak Haji Dasko atau Sukmi Dasko Ahmad ini untuk menyelesaikan kasus KM50 ini. Dengan sudah pasti tidak akan ada makan siang yang sifatnya gratis, harus ada bargaining position atau take and give yang jelas. Ketika kamu meminta bantu aku, maka aku harus membantu kamu, ataupun sebaliknya. Maka sebenarnya kalaupun ini pada akhirnya terjadi, ya wajar-wajar saja, karena bagaimanapun kita dapat pastikan sebenarnya Habib Rizik memiliki tujuan yang baik, tujuan yang mulia untuk kemajuan bangsa Indonesia. Begitupun dengan Pak Sukmi Dasko Ahmad beserta Bapak Habibur Rahman dan Partai Gerindra pasti memiliki tujuan-tujuan yang sifatnya baik untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ke depannya, dengan menjaga kesatuan dan kesatuan untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita harus mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh para tokoh bangsa, tapi kita harus memberikan saran dan masukan serta kritik yang sifatnya membangun untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang akan datang. Saya sangat menyambut hangat dan sangat berbahagia atas tersatunya atau bersatunya dua kekuatan unsur besar penggerak kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dari kalangan agamanya ada Habib Rizik sebagai penggerak promotor daripada umat Islam, dan juga ada Bapak Dasko dan Habibur Rahman mewakili Pak Prabowo dari Partai Gerindra, perwakilan daripada penguasa. Inilah cinta dan kasihnya para tokoh-tokoh bangsa di Indonesia, yang dimana sekalipun berbeda pandangan politik sebelumnya, tapi bisa disatukan dengan tujuan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia untuk kebermanfaatan, untuk kemaslahatan umat di Indonesia, dengan posisi di mana saling bekerja samanya ulama dan umaro, di mana ulama harus menjadi penasihat bagi para pemimpin di Indonesia atau sebagai pamomong untuk pemimpin yang ada di Indonesia. Ini adalah awal yang sangat baik. Semoga awal yang sangat baik ini mampu memberikan kebermanfaatan untuk rakyat Indonesia, mampu menciptakan kesejahteraan, mampu menciptakan program-program yang mampu memberikan warga negara kesatuan Republik Indonesia ini, terkhusus rakyat Indonesia ini, agar lebih baik
kehidupannya dari kondisi sekarang di kondisi yang akan mendatang. Nah, kita harus mendukung itu. Bagaimanapun ya, kita sebagai rakyat sudah barang tentu mendukung apapun yang dilakukan oleh para petinggi, oleh para penguasa, oleh para umaro kita atau ulama kita. Kita harus samina wa atona pada prinsipnya, tapi tidak boleh menghilangkan unsur kritik kita terhadap pemimpin kita, karena bagaimanapun kritik itu tujuannya untuk membangun, untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau memang pada akhirnya dengan kebersamaan Kim Plus ini untuk menetapkan calon-calon yang nantinya akan maju di konstelasi pilkada di 2024 di seluruh daerah negara kesatuan Republik Indonesia, monggo silakan aja, asal yang dipilih dan yang diajukan kepada rakyat itu sudah melalui screening, sudah melalui tes moral, elektabilitas, integritas yang baik, sehingga rakyat dalam memilih tidak salah, sehingga nantinya calon pemimpin yang nantinya akan diajukan atau dicalonkan itu pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, yang memiliki integritas, yang cinta terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya merasakan kebahagiaan dipimpin oleh pemimpinnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.